Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, pada awal Juni kemarin saya tuh ada beli Samsung Galaxy S20 FE versi 5G yang pastinya ini menggunakan chipset Snapdragon 865 dan ini adalah versi yang USA atau Amerika. Dan awalnya pada saat saya beli kemarin niatnya itu untuk nyobain konektivitas 5G lebih awal aja. Dan sekitar 3 minggu kemudian itu Samsung Indonesia diem-diem nggak pakai gembar-gembor, nggak ada acara launching, nggak ada acara apa-apa gitu ya. Tahu-tahu Samsung Indonesia ini bawa masuk Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865 ini resmi ke Indonesia. Mungkin ini adalah jawaban buat kalian para fans Samsung yang berharap Samsung Indonesia tuh bawa resmi chipset flagship mereka di handphone flagship mereka ke Indonesia. Dan saya ngerti sih kenapa handphone Samsung menggunakan chipset Snapdragon itu adalah hal yang menarik. Dan yuk langsung aja kita bahas di si Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita iklan dulu. Ya, video ini disponsori oleh toko saya sendiri. Ya, jadi sekarang saya udah punya toko online yang menjual berbagai macam aksesoris gadget. Mulai dari casing, tempered glass, dan juga lain-lainnya. Kalian bisa dapetin produk-produk tersebut dengan harga yang affordable. Dan saya menjualnya itu di Tokopedia. Untuk link tokonya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Yuk, jangan sampai ketinggalan, langsung saya tunggu belanjanya ya. Yuk, kita lanjut ke videonya aja. Oh ya, ngomong-ngomong soal 5G dulu ya, S20 FE Snapdragon ini sejatinya udah support koneksi 5G. Tapi sayangnya untuk yang masuk ke Indonesia, modem 5G-nya di-lock sama Samsung Indonesia. Saya masih belum paham nih, kenapa Samsung tuh nggak sekalian aja ya ngebuka modem 5G-nya seperti Samsung S20 FE Snapdragon di negara-negara lain. Padahal di Indonesia kan udah mulai running nih si 5G-nya. Atau mungkin nanti bisa dibuka dengan update software kali ya. Untuk masalah ini kayaknya cuman Tuhan sama Samsung Indonesia yang tahu tuh. Oh ya, Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ini dijual di harga 8,9 juta untuk varian terendah dan 9,9 juta untuk yang varian paling tinggi di 8256 GB. Di video ini saya nggak bakal review secara spek teknis ya, karena sebenarnya ini kan handphone yang udah lama lah. Jadi kalian udah tahu sendiri spek teknisnya seperti apa. Dan ini sama aja kok dengan versi yang 4G yang sebelumnya udah beredar resmi di Indonesia. Perbedaan itu cuman satu ya, yaitu ada di chipsetnya. S20 FE yang ini menggunakan chipset Snapdragon 865 yang menurut saya ini adalah salah satu chipset yang bisa dibilang ini produk emasnya dari Qualcomm karena punya performa yang udah nggak perlulah ditanyakan lagi. Karena ini chipset flagship dan umurnya juga masih baru setahunan gitu dan masih ngebut pokoknya deh. Kalau dibandingkan dengan versi Exynos 990, masalah performa tuh kerasa lebih enak menggunakan yang versi Snapdragon ini, terutama ada di masalah stabilitas performa. Sebenarnya yang versi Exynos 990 itu juga ngebut kok, tapi nggak begitu stabil kalau kalian main game. Jadi wajar aja kalau banyak fans Samsung tuh berharap ya kalau Samsung tuh bakal bawa selalu si handphone mereka yang menggunakan chipset Snapdragon masuk resmi ke Indonesia. Karena dengan chipset Snapdragon yang terkenal ngebut serta nyaman untuk dipakai gaming, ditambah software One UI yang udah terkenal sebagai UI yang simple, secara tampilan juga mature, mateng, nggak ada iklan-iklan, dan notifikasi-notifikasi yang ganggu, serta stabil, itu kayaknya sebuah perpaduan yang benar-benar membuat experience penggunaan tuh jadi nyaman banget. Tapi di balik performanya yang memang ngebut banget ya, ada satu isu yang saya alamin dengan Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini adalah masalah suhu ya. Jadi suhunya nih agak mudah panas gitu. Padahal waktu itu handphone ini pas pertama kali saya coba, saya baru mindah-mindahin data aja menggunakan Samsung Switch dan koneksi Wi-Fi di kedua HP saya, dan suhunya naik secara signifikan. Dan setelah saya coba cari di Google, ternyata cukup banyak juga yang ngalamin masalah overheat ini di Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon. Tapi sebenarnya masalah ini udah sedikit teratasi saat update software di Juni 2021 ini. Jadi isu panasnya ini udah teratasi lah dan udah nggak terlalu mengganggu lagi. Untuk daya tahan baterai 4500 juga ini asik banget dipakai seharian penuh. Kebiasaan saya tuh nyabut charger sekitar jam 7 pagi untuk berangkat ngantor, dan skenario pemakaian saya tuh aktif di media sosial, chatting, sama nonton di YouTube ya.
baterainya tuh bisa bertahan sampai besok subuhnya lagi sekitar jam 5 pagi. Itu biasanya nyisa 15%-an dan itu baru saya cas lagi. Jadi rata-rata screen on time sekitar 5,5 jam. Lanjut ngomongin soal feeling penggunaan dari HP ini. Secara dimensi, menurut saya yang suka HP compact, Samsung Galaxy S20 FE ini bisa dibilang ya cukup gede lah. Tapi dengan dimensi 6,5 inch serta refresh rate 120Hz dengan Super AMOLED-nya Samsung ini udah bikin mata tuh betah banget untuk nikmatin konten multimedia kayak streaming video di YouTube atau di Netflix. Kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau kualitas layar AMOLED Samsung tuh one of the best, no debat lah. Lanjut ke soal kamera, Samsung S20 FE ini sebagai HP flagship murahnya Samsung, untuk soal foto dan video hasilnya tuh nggak murahan. Hasil fotonya tuh tajam, reproduksi warnanya nih bakal lebih cocok buat kalian yang suka dengan hasil foto yang vibrant. Terus dynamic range-nya yang luas, serta foto-foto di kondisi gelap juga udah memuaskan. Oke, ini hasil perekaman kamera depan dari si Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon. Ini resolusinya di 1080 dan 30 fps. Kalau lihat di layar sini kelihatannya stabil banget. Cuman karena gelap ya, wajah saya tidak terhighlight dengan bagus. Seperti ini ya, kualitas audionya kalian bisa dengarkan sendiri bagus apa enggak. Nanti kita lihat ya untuk tingkat kestabilan si perekamannya nih setelah jadi itu seperti apa. Karena kalau di sini benar-benar stabil sih kelihatannya. Ya, ini dipegang dengan satu tangan. Dan ini kalau menggunakan kamera belakang. Jadi di sini super steady-nya saya matiin ya. Kelihatan dynamic range-nya bagus tuh. Di atas sana langit terlihat biru. Bagus sekali. Untuk autofocusnya kita bisa lihat. Set. Ya, begitu. Lumayan cepat. Dan untuk stabilisasinya seperti ini ya. Kelihatan sih kalau di sini stabil juga, padahal super steady-nya belum aktif. Kalau super steady-nya aktif, pastinya bakal lebih stabil lagi. Ya, di sini lumayan sepi. Tidak terlalu banyak suara-suara, ya paling suara motor. Kalian bisa dengar juga kualitas audionya seperti apa ya. Dan nanti langsung aja komentar di kolom komentar di bawah. So, kesimpulannya sebenarnya saya agak sedikit bingung dengan teknik atau strategi marketing dari Samsung Indonesia yang akhirnya bawa masuk Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini ke Indonesia setelah sekitar 7 bulanan dari awal launching si Samsung Galaxy S20 FE ini. Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa baru sekarang gitu? Kalau baru sekarang, yang jadi saya masih nggak ngertinya adalah kenapa mereka nge-lock modem 5G-nya di Indonesia. Padahal sebenarnya persaingan 5G Indonesia ini kan baru dimulai ya. Kenapa nggak sekalian aja ya udah dibuka aja gitu si modem 5G-nya. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini sangat menarik buat kalian yang mungkin nggak terlalu pusingin gitu masalah konektivitas 5G. Karena sekali lagi dengan perpaduan One UI yang stabil banget dan matang gitu, itu adalah salah satu UI yang paling matang yang pernah saya coba. Ditambah chipset Snapdragon 865, ini adalah chipset emasnya dari Qualcomm. Ini tuh enak banget pakai si Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan ya, gitu aja untuk video saya kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya yuk. Bye-bye.